Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang akan ditandatangani pada minggu ini. Trump juga mengatakan bahwa Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran strategis dunia akan kembali dibuka untuk semua pihak setelah perjanjian disahkan. Klaim Donald Trump itu disampaikan melalui akun Truth sosialnya. Salah satunya yang menulis kesepakatan saya dengan Iran tanpa senjata nuklir. Faktanya, mereka kini tidak lagi menginginkan senjata nuklir dan mereka juga tidak akan memilikinya, baik lewat pembelian, pengembangan, atau cara lain. Kesepakatan ini dijadwalkan akan ditandatangani besok, dan segera setelah ditandatangani, Selat Hormuz terbuka untuk semua. Sinyal kesepakatan damai juga datang dari mediator damai Amerika-Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif Sabtu waktu setempat mengatakan bahwa kesepakatan damai kemungkinan akan dirampungkan dalam waktu 24 jam. Dalam unggahannya di X, Shehbaz menulis, kita lebih dekat kesepakatan damai daripada sebelumnya. Dengan finalisasi, kemungkinan besar akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Pakistan sedang bersiap untuk penandatanganan elektronik. Kesepakatan damai segera setelah itu diikuti dengan pembicaraan tingkat teknis pada minggu depan. Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan mengenai nota kesepahaman khusus masih dinegosiasikan untuk perjanjian akhir usai memorandum dalam jangka waktu 60 hari dan diskusi nuklir yang paling diminati Amerika dilaksanakan. Soal uranium, kami memiliki wewenang dan pada akhirnya kami tidak akan mengizinkannya. به هر حال آمریکایی‌ها بیشترین علاقه رو دارن اونجا مطرح میشه. بنابراین اگر آنچه که در یادداشت تفاهم آمده عملی نشه طبیعی هست که اون مذاکرات هم پیش نخواهد رفت و ما این اختیار رو داریم و ما بالاخره اجازه نخواهیم در حالی که یادداشت تفاهم عملی نشده ما چگونه میتونیم مذاکره بکنیم برای توافق نهایی. بنابراین یک تضمینی هم اینجا وجود داره که باید به اصطلاح مواردی که در یادداشت تفاهم آمده یا خواهد آمد و امضا خواهد شد توسط طرف مقابل رعایت بشه. Sementara itu, saling serang antara Amerika dan Iran telah dihentikan sejak akhir pekan ini. Namun peperangan antara sekutu Iran di Lebanon yang menjadi salah satu syarat damai justru masih panas. Adu persenjataan Israel dan Hizbullah masih berlangsung yang dikhawatirkan akan menghambat kesepakatan damai Iran dan Amerika. Kabar soal tercapainya kesepakatan damai AS-Iran digaungkan Trump dan Perdana Menteri Pakistan. Namun, Iran membantah dan enggan melepas nuklir. Selengkapnya kita bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho, dan warga negara Iran sekaligus dosen International Institute for Islamic Studies, Kasem Mohammadi. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Mas Kasem, kalau Trump kan klaimnya adalah bahwa kesepakatan sudah semakin dekat akan diteken. Tapi sebenarnya kalau gambaran respons dari media Iran, warga Iran sejauh ini seperti apa sih menanggapi kemungkinan kesepakatan damai itu? Ya, pertama kita harus ketahui bahwa kalau warga Iran sudah beberapa kali sudah mencoba perundingan dan negosiasi dan bahkan kesepakatan bersama Amerika Serikat dan sayangnya itu dilonggar oleh pihak yang lain yaitu Amerika Serikat. Oleh karena itu kalau rakyat Iran dan saya kira juga pimpinan Iran itu mereka tidak hampir percaya dengan 100% bahwa kesepahaman macam itu atau bahkan kesepakatan yang mungkin akan diadakan di antara Iran dan Amerika Serikat akan dilanjutkan, mereka akan dihormati mereka. Oleh karena itu ya pasti Iran akan lanjutkan prioritasnya. Iran itu pasti adalah masalah kedamaian dan negosiasi sama negara-negara yang lain. Tapi ketika itu negara yang tidak bisa memahami negosiasi dengan baik, dia hanya mau memaksa tuntutan berlebihannya, dia itu agak susah melanjutkan perundingan ataupun kerjasama sama dia. Oleh karena itu masih warga Iran itu masih abu-abu, masih tidak berpihak dengan kesepahaman macam itu. Apakah mereka sedia atau senang belum jelas, karena kami itu tidak begitu percaya bahwa itu akan dihormati dan dijalankan syarat-syaratnya oleh pihak yang lain. Oke, kalau misalnya masih ada masalah ketidakpercayaan yang jadi persoalan fundamental di sini, Mas Wibawanto, artinya apakah kesepakatan damai ini hanya
klaim dari satu pihak dari Amerika Serikat saja? Masih jauh sebenarnya. Oke, jadi gini Mbak ya. Jadi yang pertama itu kita harus melihat bahwa ini momen penting ya, untuk bisa mencapai yang apa yang disebut dengan deeskalasi strategis. Di mana masing-masing itu mencari bottom line yang sama. Dari Amerika itu, Trump saat ini mencoba meninggalkan legacy perdamaian di Timur Tengah, ya, dan mengirimkan pesan kepada global audience bahwa Amerika bisa berkontribusi signifikan untuk menstabilkan kembali kondisi di Timur Tengah dan mewujudkan kondisi yang disepakati bersama. Itu poin itu. Tetapi kita harus garis bawahi bahwa isu perdamaian antara Amerika dan Iran itu bukan hanya masalah nuklir, Mbak, tapi masalah balance of power yang ada di Timur Tengah, masalah keamanan Israel, masalah proksi Iran, masalah orientasi geopolitik Iran, dan masalah Hormuz dan apa yang menjadi aset global yang harus yang bisa merupakan aset global atau disebut dengan public common, ya, South Hormuz. Nah, sekarang isunya adalah bukan Amerika atau Iran itu mau berdamai atau bisa berdamai, tetapi bagaimana kepercayaan itu dimulai saat ini untuk dibangun kembali setelah 47 tahun itu mengalami rivalitas dan konflik yang belum berkesudahan. Dan itu masih mungkin, Mas. Jadi di sini kita coba melihat dari perspektif diplomasi. Ya, jadi itu kita melihat dari proses diplomasi sekarang. Kita senternya diskusi ini adalah diplomasi. Bahwa ini menunjukkan proses diplomasi yang masih berlangsung, tapi belum mencapai tahap finalisasi. Ada 3 poin strategis yang saya mau garis bawahi. Yang pertama adalah ini bukan kegagalan diplomasi. Baru merupakan perbedaan dalam hal manajemen ekspektasi. Washington berupaya menunjukkan niat baik untuk mewujudkan perdamaian, sementara Iran ingin mempertahankan posisi tawar dan menghindari kesan menyerah kepada tekanan Amerika Serikat. Itu penting juga untuk dikriti Iran, ya. Yang kedua adalah Iran sedang bermain pada 2 level sekaligus. Di satu sisi, Iran juga membuka ruang kompromi dengan Amerika dan dunia internasional, termasuk juga dengan negara-negara lain, stakeholder lain di Timur Tengah. Tetapi Iran sendiri juga harus mengakomodir keinginan kelompok-kelompok keras yang menolak kompromi berlebihan terhadap Amerika. Itu poin itu. Dan yang ketiga adalah stabilitas kawasan masih sangat rapuh, ya. Jadi walaupun terdapat kemajuan diplomatik, terutama isu nuklir, ya, Iran mengatakan ini hanya untuk kepentingan sipil, ya. Nah, sanksi ekonomi pembukaan Selat Hormuz dan konflik proksi regional masih belum selesaikan sepenuhnya tuh orientasi geopolitik Iran. Nah, jadi yang kita lihat ini bukan perdamaian yang gagal, kalau dari perspektif diplomasi, tapi perdamaian yang belum selesai. Jadi Washington ingin menunjukkan bahwa kesepakatan sudah dekat, sementara Teheran ingin memastikan seluruh kepentingan strategisnya terlindungi sebelum memberikan persetujuan final. Terutama salah satunya adalah keamanan rezim 79 itu sendiri. Jadi perbedaan pernyataan antara Washington dan Teheran mencerminkan kompleksitas dari negosiasi, bukan runtuhnya proses diplomasi. Jadi untuk Indonesia kita harus hati-hati nih menyikapi kondisi sekarang, karena chance yang kecil, yang paling kecil sekarang ini terjadi adalah perang terbuka. Ya, nah, chance yang paling real saya adalah status quo, ya, dengan adanya sedikit perubahan gradual. Dan chance yang paling ideal adalah langsung normalisasi semuanya. Nah, jadi itu dulu. Nah, saya memprediksi selama 3 hari ke depan, ya Mbak, 72 jam ke depan, ada 4 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah negosiasi tetap berlanjut melalui mediasi Qatar dan Pakistan, itu pasti. Yang kedua, kemungkinan besar dalam waktu dekat 1 hari mungkin ada framework agreement sebelum adanya perjanjian komprehensif. Yang ketiga, kedua pihak akan terus menyampaikan pesan publik yang berbeda sambil menyesuaikan detail teknis di balik layar. Dan yang keempat, peluang tercapainya kesepakatan awal masih lebih besar dibandingkan kembali kepada eskalasi militer terbuka. Paling tidak untuk saat ini, di mana Presiden Trump untuk mengakomodir kepentingan di Washington menghindari perang. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Iran juga, Mas Kasim, apa sebenarnya kepentingan yang masih tidak terfasilitasi dalam klausul yang disampaikan atau yang sudah tersebar juga di media? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Pemerintah daerah Kabinet Merah Putih